Langkah pertama yang dilakukan oleh tim reformasi itu adalah mengganti Kapolri yang sekarang, Pak Sigit. Jangan lagi berharap polisi ini mereformasi dirinya. Salah satu problem terbesar itu kan sekarang polisi kita ini terlalu dekat dengan politik gitu loh, Pak. Dengan cara pandang kayak begitu, emang kamu berpikir bahwa pemerintah sedang serius-seriusnya mereformasi polisi ini? Polisi kita ini kalau berhadapan dengan militer, dia menyebut dirinya sipil, tapi kalau berhadapan dengan sipil, dia sok-sokan kayak militer gitu loh, Pak. Agak berat. Agak berat. Tapi Iya. kenapa Pak Prabowo tidak berani memecat Pak Listio? Kita tunggu aja sampai kasus ijazah palsu ini selesai. Kenapa harus ijazah palsu, Bang? Halo, apa kabar teman-teman? Podcast Politika Research Consulting dengan program kita di Politik Partikelir. Ini sudah hampir 2 minggu kita sudah agak jeda sedikit karena disibukkan di internal ya. Maka kita hari ini kembali dengan kegiatan rutin ya seperti biasa, dan hari ini kita agak serius kembali sejak dari kemarin tema-tema kita melandai, dan tentunya tema kita ambil hari ini fokus bagaimana posisi reformasi Polri. Wah, ini nampaknya agak serius karena walaupun ada sedikit persoalan yang saya pikir masih cukup blur ya teman-teman, karena ada hal yang menarik. Karena pembentukan reformasi Polri yang dibentuk di bulan September, kemudian tim percepatannya di bulan November kemarin, ini seperti dua gerbong untuk ditarik bersama untuk menyelesaikan satu masalah yang sama. Dan hari ini saya merasa bahwa hal ini perlu dipertegas. Apa mungkin persoalan Polri yang sama ini kalau disurvei selalu masuk di ranking 3 teratas sebagai lembaga yang cukup tidak dipercaya publik? Dan ini menjadi persoalan hari ini. Dan kita sudah kedatangan tamu. Dan seperti biasa kita akan berbincang dengan salah satu pengamat nasional dan sering kali terlibat dan mungkin menyaksikan langsung bagaimana reformasi Polri tahun 1999. Dan hari ini kita akan mengobrol dengan Bang Ray Rangkuti. Apa kabar, Bang? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Ini sudah hampir berapa kali Bang Ray kesini, Bang? Mungkin yang keempat kali ya. Jadi tamu yang hampir kita sering kontak, apalagi kalau soal-soal serius. Bang Ray, tapi saya juga terima kasih ya, tetap diundang gitu loh. Bang, ini saya tidak mau langsung to the point aja, Bang. Ya. Tapi Abang itu kan betul nggak sih, Bang? Berarti kalau Abang ngikutin 98 kan Abang melihat langsung toh nggak sejarah antara pemisahan antara TNI dan Polri pada saat itu. Berarti Abang melihat bagaimana fase itu di saat itu. Kan salah satu tuntutan dari reformasi kita itu adalah memisahkan TNI dengan polisi. Yeah. Itu salah satu tuntutannya gitu. Kenapa kita menuntut itu? Karena pertama tentu secara definisi polisi itu bukanlah militer kan. Polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai gitu. Secara kewenangan itu juga dua institusi yang berbeda. Kalau TNI itu ranahnya kan pertahanan. Sementara polisi itu ranahnya penegakan hukum dan ketertiban, gitulah kira-kira ya. Jadi keamanan dan ketertiban gitu. Nah jadi oleh karena itulah kemudian kalau selama di zaman Orde Baru itu dalam satu kesatuan, sehingga tumpang tindih kewenangan. Kadang-kadang yang melakukan pengamanan itu adalah tentara gitu, sementara polisi seperti jaksa tinggal melakukan penyelidikan gitu loh, Pak. Jadi kadang-kadang mereka nggak nangkap, yang nangkap itu adalah tentara gitu. Padahal kan mestinya penangkapan itu harus melalui penegak hukum kan. Bahkan pada tempat-tempat tertentu misalnya penggeledahan macam-macam itu seperti sekarang ini ya kan, itu harus sepengetahuan dan sepersetujuan pengadilan, misalnya begitu tuh. Nah di zaman Orde Baru nggak ada yang gitu-gituan. Udahlah kalau zaman Orde Baru ini udahlah, ya kan. Makanya kita berharap harus direformasi. Direformasinya gimana? Ya memisahkan antara TNI dengan Polri kan atau polisi gitu. Polisi dikembalikan ke sipil, ya TNI adalah militer gitu. Dan alhamdulillah berhasil. Berhasilnya di mana? Ya ada pemisahan itu. TNI dibuat kejelasan fungsi dan perannya di wilayah pertahanan, sementara polisi juga ya kan dikeluarkan dari situ dimasukkan ke dalam ranah sipil yang pekerjaannya adalah menegakkan hukum dan
ketertiban dan keamanan masyarakat gitu. Nah, sebetulnya yang disebut dengan reformasi polisi itu baru di situ gitu loh. Mentoknya di situ dulu. Sejauh ini hanya itu yang fundamental ya, yaitu mengeluarkan polisi dari TNI atau mengeluarkan polisi dari militer. Nah, setelah itu proses reformasi di dalam institusi polisinya itu lebih banyak didasarkan pada pandangan, pikiran, dan kehendak internal polisi. Jadi itu yang terjadi selama ya berarti berapa tuh? 98 ya 27 tahun ini kan gitu ya. Selama 27 tahun ini atau 28 tahun itu yang terjadi. Kita sebut aja 25 tahun ini lah ya. Jadi polisi setelah dipisahkan ya dibuat undang-undangnya, tetapi secara umum perubahan-perubahan yang terjadi dalam internal polisi itu lebih karena polisinya sendiri yang mengubahnya gitu. Nah, apa yang kemudian kita alami? Yang kita alami ya seperti yang sekarang. Yang Anda sudah sebutkan tadi itu di survei-survei polisi kita ini mendapat posisi nomor 3 lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik. Artinya 3 besar lah Bang ya gitu. 3 besar lah. Kadang-kadang malah mungkin di nomor 2 ya kan dan sebagainya gitu. Jadi kejar-kejaran dengan DPR lah ya. Balap-balapan sama DPR tuh gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian saya sendiri ya, sepanjang yang saya lacak ini di di media sosial gitu, saya Google lagi itu, saya sudah mendorong reformasi polisi ini sejak tahun 2013 yang lalu. Apa ya waktu itu kasus yang Abang dorong waktu itu? Ya, itu soal cicak buaya. Iya, masih ingat ya. Kita Soal masih ingat KPK. ya. Iya. Kan KPK saat itu ingin dibubarkan karena dianggap itu kan memang badan ad hoc ya dan sebagainya gitu. Nah, saya mengatakan begini, pada akhirnya kalau kemudian polisi memang bisa optimal, bisa bekerja sesuai yang diharapkan, dengan sendirinya kebutuhan terhadap KPK juga akan berkurang dan makin bagus polisi, makin orang nggak butuh KPK gitu. Itu logikanya. Nah, oleh karena itu saya bilang reformasikan polisinya. Nggak bisa dengan kondisi yang kayak begini nih, ya kan? Tiba-tiba KPK kita bubarkan, siapa yang nanganin korupsi? Bahkan sampai hari ini kan, saya sering kali menyebut dengan membuat semisal tantangan lah gitu. Coba cek 1 tahun terakhir berapa banyak kasus korupsi yang ditangani oleh polisi. 1 tahun terakhir ini lah ya. Tapi jangan tanya berapa banyak orang yang ditahan oleh polisi karena demonstrasi. Ya kemarin tuh hampir 1.000 orang kan yang ditahan tuh sampai hari ini kan. 940-an sekian yang ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal-pasal yang ada yang disebut mendorong kerusuhan lah, ya inilah itu macam-macam. Tapi disebabkan oleh peristiwa 27, 28 sampai 30 kemarin. 1 tahun yang sama, itu 1 bulan loh ya. Hanya dalam 1 bulan 1.000-an orang, hampir 1.000 orang ditetapkan sebagai tersangka akibat peristiwa 27 sampai 30 kemarin. Tapi tolong kasih datanya dalam 1 tahun, bukan sebulan. Jadi Abang minta kasih 1 tahun berapa koruptor yang ditangkap oleh polisi. Gitu. Dalam konteks kayak begitu tuh, kau mengatakan KPK-nya dibubarkan, nggak jadi gitu menurut saya. Makin jauh kita dari upaya pemberantasan korupsi. Oke. Gitu. Nah, oleh karena itulah sejak 2014 itu, 2013 itulah ya, saya terus dorong reformasi polisi. Dan itu saya nggak berhenti sampai hari ini gitu. Bang, terus mendorong. Makanya ketika Presiden melalui GNB ya, Gerakan Nurani Bangsa gitu, menyebut akan membentuk tim reformasi, ya alhamdulillah seperti tidak apa yang kita perjuangkan dari 11-12 tahun ini seperti mulai kelihatan wujudnya, sampai kemudian ya Presiden membentuk timnya, tiba-tiba saya down lagi gitu apa. Bang, yang paling menarik adalah Bang, kisruh biasa kalau memang reformasi Bang, harusnya kan memang ada semacam bentuk yang diperlihatkan betul-betul Bang. Ini kan ada menarik kan, publik itu bertanya Bang,
apa yang sebetulnya dilakukan tim percepatan reformasi Polri dan apa yang dilakukan oleh tim reformasi Polri. Kan dua ini berbeda. Yang satu lagi full up adalah pejabat-pejabat menengah dan tinggi dari Polri yang dibentuk bulan September kemarin. Kemudian yang baru November itu kan ada Pak Yusril Iza Mahendra, ada Idam Aziz dan sebagainya. Mereka itu kan combine. Dan kedua ini sebetulnya buat apa Bang? Kalau kemudian melihat bahwa yang dibentuk percepatannya justru tidak hanya sebagai untuk advice saja, untuk menjadikan rekomendasi, tapi tidak punya akses kepada di internal mereka. Ada semacam ini internal, ada eksternal. Lah buat apa kalau dibentuk seperti itu Bang? Nah itulah makanya ketika Kapolri membentuk tim percepatan reformasi internal itu, ya saya merasa bahwa itu upaya untuk menghalang-halangi dibentuknya tim reformasi yang akan dibuat oleh presiden. Dengan seolah-olah mengatakan kami sudah dibentuk gitu. Itu satu. Yang kedua, kan kalau Pak Kapolri selama 4 tahun bahkan sudah mendekati 5 tahun menjadi Kapolri, kok baru sekarang bicara soal percepatan reformasi? Kan nggak masuk akal. 5 tahun, hampir 5 tahun Anda menjabat, baru di ujungnya Anda bicara tentang reformasi. Loh selama 4 tahun ini apa yang dilakukan? Gitu. Jadi ibarat, nggak usah pakai ibarat lah, itu terang benderang banget lah itu ya. Contoh itu. Makanya saya menyebut nggak perlu. Itu tuh satu. Nah yang kedua, saya juga dalam posisi yang nggak terlalu yakin bahwa polisi itu dapat direformasi oleh mereka sendiri. Maksudnya tim eksternal apa internal Bang? Mereka sendiri itu kan dalam internal mereka internal itu. Saya nggak terlalu yakin tuh. Kenapa Bang begitu? Kan saya udah menyebut tadi, kalau mereka bisa mereformasi kan nggak begini ujungnya. Mereka nggak sampai ke level 2-3 sebagai lembaga yang nggak dipercaya. Kalau mereka kan sudah lebih dari 25 tahun kita beri kesempatan mereka untuk memperbaiki diri kan. Apa outputnya? Outputnya yang gak usah dijelasin lagi lah. Iya. Masyarakat udah tahu gimana polisi kita ini gitu ya. Kalau bisa dipersulit ya kan, kamu kehilangan ayam, lapor malah kehilangan kambing. Nah itu istilah-istilah yang udah terlalu jamak kita dengar ya. Dan itu bukan setahun 2 tahun ini. Udah puluhan tahun istilah itu muncul untuk menunjuk betapa itu tadi ya susahnya kalau berhadapan dengan polisi. Kamu ditilang apa yang ini kayak semua lah dan sebagainya gitu. Nah tiba-tiba mereka diminta supaya mereformasi diri mereka sendiri. Jangan-jangan mereka udah nggak paham kata reformasi itu mau saya. Apalagi kalau kita berhubungan dengan soal demonstrasi, berhubungan dengan Anda kan sudah seringlah lihat bagaimana mukul macam dan sebagainya itu kan terakhir itu kayak yang tanggal 28 yang ditabrak sehingga meninggal dunia itu. Belum lagi Anda berbicara soal kok masyarakat kalau konflik dengan pengusaha, masyarakatnya yang kelihatan dipukulin macam-macam dan sebagainya itu. Mana ada pengusaha, coba cek berapa pengusaha gelap hitam yang dipanggil oleh polisi. Misalnya gitu. Tapi jangan tanya berapa rakyat yang menuntut haknya karena tanahnya misalnya dirampas oleh pengusaha itu yang masuk penjara, jangan tanya. Oke. Bang, yang jadi persoalan. Nah, jadi saya kembali ke situ. Jadi Abang pegatin dulu dah. Saya tidak yakin kalau reformasi ini diserahkan kepada polisi. Nah oleh karena itu ketika Kapolri membentuk tim itu, ya saya kritik. Nggak perlu, tunggu aja tim reformasi yang akan dibentuk oleh presiden. Nah bayangan saya, presiden akan membentuk tim reformasi yang sepenuhnya bukan orang yang berada di dalam lingkaran polisi. Ternyata itu yang saya sebut tadi. Setelah saya lihat timnya ini, saya kembali down. Nah ini sih istilah saya itu tim sepertiga hati gitu. Tim reformasi sepertiga hati. Ya. Bukan, jangankan setengah gitu, apalagi satu gitu ya. Ini cuma sepertiga hati aja. Makanya mungkin ya bacaan saya
yang akan terjadi nanti ini hanya reformasi tipis-tipis. Iya kan? Inilah dipangkas-pangkas sedikit ini, dipangkas-pangkas sedikit ini gitu. Bang, Nggak ada yang disebut dengan reformasi total lah begitu. Bang, Abang bilang tadi bahwa tiba-tiba membentuk tim reformasi sendiri. Ya kan Pak Listio sih akhirnya membentuk 53 orang kalau nggak salah nama itu. Iya, sekitar gitu. Apa analisa Abang? Kenapa tiba-tiba? Kenapa tidak menunggu keputusan presiden artinya untuk membentuk dengan tim percepatan itu aja? Iya, pertama tentu ingin menyelamatkan saya kira wajah kepemimpinannya. Dari kepemimpinan Pak Listio. Iya, Pak Listio ingin mau mengatakan saya ini loh bukan nggak tahu reformasi polisi itu kira-kira gitu. Nah ini saya mau bentuk nih. Nah, itu. Nah yang kedua juga mungkin untuk meredam lah ya, kritik publik soal reformasi ini, soal apa yang terjadi di polisi selama ini gitu. Nah cuman yang saya mau katakan lagi-lagi, Anda mau bagaimana mereformasi polisi? Lawang polisi ini sampai kejadian 28, 29, 30 itu di periode Anda gitu loh. Itu sama seperti dulu kita dihadapkan lah ya pada Pak Harto ketika mau turun. Lalu beliau mengatakan kepada tokoh-tokoh agama, ada Nurholis Majid, Gus Dur, M. Ainun Najib, ya. Sudah saya akan bentuk tim reformasi gitu. Satu pun gak ada yang mau. Ya jelas. 32 tahun Anda berkuasa baru Anda sekarang bicara tentang reformasi. Itu kan kalau orang seberang mengatakan helah itu. Ya. Helah itu kata orang. Jadi untuk memperpanjang jabatan dia aja gitu loh Pak. Sebenarnya gitu. Nah jadi cara dia ya seolah-olah akan membentuk tim reformasi. Tapi pada dasarnya dia ingin memperpanjang jabatannya. Makanya Cak Nur langsung nimpe. Yang dimaksud Pak Harto reformasi itu Anda turun. Kata Cak Nur kan. Jadi gak usah. Nggak usah macam-macam. Yang dimaksud reformasi itu Anda turun. Itu yang saya maksudkan. Itu juga yang saya ungkapkan. Yang dimaksud dengan reformasi polisi itu ganti dulu Kapolrinya. Penegasannya begitu Bang. Loh iya. Sebab Anda udah gak mampu melakukan reformasi ini gitu. Lagi pula kan sudah 4 bahkan menuju 5 tahun ganti. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh tim reformasi itu adalah mengganti Kapolri yang sekarang, Pak Sigit. Lalu kenapa Pak Presiden kalau memang melihat kan itu? Saya udah katakan tadi, oleh karena itu saya melihatnya ini sepertiga hati. Sepertiga hati lagi. Jadi sebetulnya tidak dalam kondisi di mana Presiden serius untuk melakukan reformasi ini. Gimana mau serius? Coba. Satu, ketika kita berbicara tentang reformasi polisi, kewenangan polisi diperluas di KUHAP. Ya. Itu aja udah pusing kali itu Pak Jimli sama Pak Mahfud ya kan. Gimana mau reformasinya? Padahal salah satu bayangan saya ya, tujuan dari reformasi itu mempersempit, bukan mempersempit nanti polisi nganggapnya kok jadi kita pekerjaannya cuma enggak. Tapi membuat fokus pekerjaan polisi pada aspek apa? Aspek penegakan hukum dan juga ketertiban. Kan kira-kira gitu. Nah ini sekarang penegakan hukumnya diperluas. Padahal salah satu concern publik itu adalah penegakan hukum yang banyak merugikan publik. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu. Nah ini malah diperluas kewenangannya oleh oleh undang-undang KUHAP. Bahkan kalau kita baca KUHAP itu kejaksaan itu sudah seperti nggak berfungsi. Fungsinya dia itu nanti tinggal penuntutan gitu loh Pak. Di pengadilan gitu. Jadi boleh jadi nanti dia sudah susah mengatakan aduh ini belum bisa ke pengadilan nih, masih ada yang kurang ini. Karena kewenangan yang hampir tak terbatas untuk menentukan selesai tuntutan pemberkasan atau tidak itu dari polisi. Kalau sekarang kan kejaksaan masih bisa mereview kan, misalnya kasus pagar bambu laut kan, yang di Tangerang berarti.
Kan polisi berhenti di lurahnya, tapi oleh kejaksaan mengatakan nggak bisa, Anda harus tarik ini ke kasus yang disebut dengan korupsi. Nah itu yang sampai sekarang nggak jalan-jalan kan kelihatan tuh. Gitu. Nah ke depan mungkin kejaksaan akan sulit untuk mengatakan itu, karena polisi mengatakan di KUHP kewenangan kita kok itu semua. Nah jadi boleh jadi Pak Jimny sama Pak Mahfud lagi bingung nih gimana. Ini mau di mana? Mau gimana mulai? Iya gitu. Nah yang kedua adalah soal pelaksanaan putusan MK 114 2025 yang lalu kan. Yang menyatakan bahwa anggota kepolisian yang menduduki jabatan non kepolisian ya kita sebut begitu itu harus memilih antara berhenti atau diberhentikan, mundur atau diberhentikan atau kembali ke institusi awal. Dalam hal ini kepolisian. Pertanyaan saya, sudah dilaksanakan nggak tuh? Bukannya kemarin ya kalau masih udah berlangsung menjabat lanjut aja. Nah itulah persoalannya. Itulah yang saya sebut ternyata begitu lembut pandangan pemerintah yang diwakili oleh Pak Andi Supratman ya, Menteri Hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dengan cara pandang kayak begitu, emang kamu berpikir bahwa pemerintah sedang serius-seriusnya mereformasi polisi ini? Padahal itu udah dikasih satu poinnya sama MK kan. Apa poinnya? Itu tadi. Tarik semua polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan di non kepolisian. Oke. Itu kan salah satu poin penting dari reformasi ini. Kenyataannya masih berkilah. Itu nggak berlaku surut lah. Inilah itu. Loh. Dari situ aja udah kalian nggak serius kok. Padahal itu salah satu poin penting tuh dari yang mestinya disebut dengan reformasi polisi. Jadi menurut Abang itu seandainya putusan itu disambut dan betul-betul dijalankan, publik akan menaikkan ranking. Tentu saja. Dengan sendirinya orang merasa, wah ini serius nih. Serius. Gitu. Nah ini gimana mau serius? Nah yang ketiga nih. Kapolrinya malah ikut lagi. Di anggota tim seleksi tim percepatan reformasi polisi yang dibentuk oleh presiden. Lagi gak masuk akal saya gitu loh Pak. Dia udah bentuk di dalam, di sini dia ikut lagi gitu. Itu aja udah mencerminkan ketidakreformisan gitu loh Pak. Orang duduk di 2-3 jabatan yang sama sebetulnya tuh. Jadi di sini ada. Kalau dari aspek penggajian di sini dapat gaji, di sini juga dapat gaji untuk tugas yang sama. Di mana reformisnya? Kan kalau tim reformasi ini ada gajinya dong. Ini baru tahu Bang. Loh, tak kira betul-betul karena bangsa dan negara. Oh, ya bangsa dan mungkin gajinya itu nggak dengan sebanding lah dengan kerja mereka untuk bangsa dan negara ini. Gitu. Tapi apapun itu kan ada gaji, ada APBN. Anda menggaji satu orang yang sama untuk di 2 tempat untuk pekerjaan yang sama. Di polisinya dia dapat, di sini juga dia dapat. Kan kira-kira gitu. Nah itu yang ketiga. 4 dari 7 anggota reformasi itu ya polisi juga. Rumit berarti. Kan mantan-mantan Kapolri kan. Nah itu yang saya sebut tadi setelah melihat itu. Ya ini cuma reformasi tipis-tipis lah gitu ya. Reformasi sepertiga hati saya bilang. Nggak terlalu yakin saya outputnya cukup dor gitu loh kira-kira tuh. Karena mungkin orang-orang kan berharap besar Bang, karena ada sosok-sosok yang kredibel lah, yang bagi publik itu cukup baik lah untuk pemahaman seperti ya kayak Pak Jimli, ada Pak dari sosok Kapolri Pak Idam Aziz, ada Badrudin Haiti ya yang mungkin. Ya itu semua orang polisi, mantan Kapolri. Harapannya kan mungkin langsung begitu. Itu yang saya sebut tadi, orang jangan lagi berharap polisi ini mereformasi dirinya. Lah Bapak Badrodin, Pak Idam, apa siapa lagi gitu. Kalau mereka mampu mereformasinya, kenapa polisi ini bisa sampai sejauh ini?
ketidakpercayaan publiknya. Di tangan mereka apa yang dilakukan? Kan ini bukan simsalabim, ini rangkaian peristiwa yang panjang. Yang tertanam di otak oleh orang. Sejak dahulu lah ini, bukan setahun 2 tahun ini terjadi. Gitu. Nah jadi makanya saya mengatakan, saya nggak terlalu yakin kalau reformasi polisi ini diserahkan kepada orang-orang polisinya. Baik yang aktif maupun yang purnawirawan. Mereka boleh memberi masukan tapi nggak lebih dari sekedar narasumber. Tim reformasi ini undang. Seperti mereka, tim reformasi ini sekarang mengundang banyak narasumber kan. Dari NGO, dari ini, dari asosiasi ini, asosiasi itu. Mestinya tim reformasi itu juga menempatkan posisi mantan-mantan jenderal polisi ini sebagai narasumber aja. Waktu Anda dulu memimpin, kesulitannya apa? Ini kesulitannya apa? Yang Anda bayangkan apa dan sebagainya. Oke. Sebab kalau mereka punya mindset untuk mengubah institusi polisi ini, nggak sampai ke sini polisi kita, Pak. Karena perubahannya saya sebut tadi itu yang harus total. Total itu meliputi apa? 3 aspek. Apa aja itu, Bang? Aspek kultural, aspek institusional, aspek struktural. Gitu. Yang struktural itu kan misalnya, apakah polisi kita ini bersifat nasional, gitu, atau polisi kita ini nasionalnya diperkecil, tapi lebih kewenangannya diperkuat di mana, gitu. Itu salah satu faktor yang disebut dengan struktural kan. Nah, yang misalnya juga soal apa Polres ini itu perlu diperhatikan. Perlu nggak cabang-cabang kayak begitu kita buat? Ada Polres, ada Polda, ya kan? Ada ini, ada itu dan sebagainya. Gitu. Nah, termasuk di dalamnya memperbincangkan dia memang harus langsung dengan presiden atau ada jangkar. Seperti TNI jangkarnya kan Menhan. Nah, ini polisi gimana? Apakah memang langsung ke presiden seperti selama ini atau di tengah-tengahnya kita buat jangkar atau seperti apa? Nah, ini yang kita sebut sebagai struktur gitu ya. Yang institusional sendiri bentuk polisinya. Desain polisinya yang itu sebetulnya merujuk kepada tadi itu. Yang ada Polda, ini macam-macam tuh masih relevan apa enggak? Desain polisinya pada aspek pengamanan atau aspek penegakan hukum atau seperti yang sekarang urusan pajak mobil mereka, pajak kendaraan bermotor mereka juga ikut, urusan SIM mereka ikut, urusan STNK mereka ikut. Apa hubungannya dengan penegakan hukum? Apa hubungannya dengan ketertiban? Kan kita udah punya namanya DLL AJR kan. Soal pajak kan kita punya Dirjen Pajak kan dan sebagainya itu. Nah, itu juga. Gitu. Nah, itu bentuk institusional. Institusional itu akan menunjukkan apakah jumlah polisi kita misalnya seperti yang sekarang 460 ribuan gitu. Apa itu terlalu besar apa terlalu kecil? Nah, itu tergantung kepada bentuk institusinya. Seperti apa mau kita buat gitu. Termasuk nanti di dalamnya itu adalah soal pemilihan Kapolri, Kapolda. Berapa tahun semestinya mereka, ini seperti sekarang 4 tahun, 5 tahun, itu kan di bawah udah banyak yang nunggu tuh. Para perwira ini kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan institusi, ya, kemudian juga disebut dengan struktur. Tapi jangan lupa, amat sangat penting itu adalah kultur. Kultur apa? Kultur pengayom. Kultur apa? Kultur sipil. Kultur apa? Kultur sebagai orang yang abdi negara. Nah, ini kan kultur ini yang enggak sekarang kita lihat di institusi polisi itu. Lihat demonstran itu udah kayak melihat ini melawan negara nih. Pandal-pandal semua. Iya itu. Udah. Tapi melihat koruptor santai-santai aja gitu loh, Pak. Itu soal kultur. Siapa sih yang mereka anggap penjahat itu? Soal kultur, mana yang harus ditangkap?
mana yang harus diperiksa. Kalau demonstran itu target utama apa koruptor target utama. Nah itu kultur tuh. Termasuk soal di dalamnya menghormati hak asasi manusia. Kan seperti yang beberapa ya seringlah udah kita lihat. Dikit-dikit main templeng. Bahkan dikit-dikit dulu ya. Sekarang ini mungkin karena ada medsos tuh agak ini gitu. Dulu itu kan main tembak. Main itu. Itu kultur semua. Yang saya sebut tadi menertibkan dia dari kultur militerisme. Militerisme ya. Begitu. Ini saya sering kali mengucapkannya begini, polisi kita ini kalau berhadapan dengan militer dia menyebut dirinya sipil, tapi kalau berhadapan dengan sipil dia sok-sokan kayak militer gitu loh Pak. Agak berat. Tapi iya, kalau berhadapan dengan tentara saya sipil, saya bukan tentara. Oleh karena itu saya dihukumkan sipil bukan dihukumkan tentara. Tapi kalau berhadapan dengan kita, gayanya senggol dikit, kayak gitu lagi kata orang tua istilahnya, iya gitu. Tak sekarang aja penggunaan senjata yang relatif agak enggak dulu kan, jangankan dengan sipil, sesama mereka aja pakai menggunakan senjata gitu. Iya. Kan peristiwa-peristiwa yang kemarin lah ya. Iya, masih ada. Dan sebagainya gitu. Nah ini kultur tuh. Jadi membangun kultur sipil gitu ya, membangun benar-benar, makanya kepangkatan dengan istilah jenderal apa itu mestinya ditiadakan. Kenapa begitu Bang? Ya karena itu istilah di tentara. Oke, jenderal kayak dia sebagainya. Coba cek di beberapa negara. Ada nggak jenderal polisi itu di beberapa? Jadi kalau dihilangkan berarti yang cocok apa dong Bang? Ya misalnya kombes cukup ya, komisaris kayak gitu kan. Iya. Kayak lebih kesan sipil kuat sekali ya. Always. Jadi jenderal itu istilah militer ya. Kepangkatan dalam tentara. Jenderal itu kan artinya orang yang sepenuhnya memberikan instruksi. Yang nggak boleh dilanggar. Itu hukum di tentara. Ya hukum di sipil nggak bisa begitu, harus dialog. Oke. Gitu. Makanya itulah mengapa harus dibedakan mana tentara mana sipil. Dia tentara itu ya, nggak bisa ditradisikan orang dialog. Di tradisi dia itu siap laksanakan. Sedangkan kalau di polisi harusnya ya sipil itu ya dialog. Dialog ya Bang. Oke. Gitu. Bang, saya ada pertanyaan yang cukup sebetulnya harus mungkin Abang bisa, karena pengalaman ini cukup Abang ingat lah pengalaman. Abang masih ingat dulu ada Pak Gus Dur ya, almarhum Gus Dur. Kan pernah juga punya konflik juga ketika memecat kalau nggak salah Jenderal Surojo Bimantoro, yang kemudian akhirnya membuat dua kubu di Polri nampaknya pecah karena digantikan dengan kubunya Pak Bimantoro, katanya tidak suka dengan keputusan itu. Dan akhirnya itu tragedi yang cukup pelik karena itu menjadi Polri yang dipecat, Kapolri yang dipecat gitu. Dan ini menjadi seperti bola pantul lebih jauh Bang. Kenapa polisi tidak seperti seperti ada penengah antara jarak dengan presiden Bang? Sebagaimana kita lihat Angkatan Darat ada Pak Jenderal TNI, kemudian ada AU, AL itu masih di bawah ini, kemudian ke presiden. Kalau ini polisi kan tidak Bang, pas langsung di bawah langsung. Ya dulu kan bayangannya begini. Iya. Pertama adalah polisi itu wilayah eksekutif. Dia menjadi bagian dari penegakan hukum. Yeah. Seperti kejaksaan gitu ya. Nah, karena dia eksekutif dan wilayahnya penegakan hukum itu, maka dia harus berhubungan langsung dengan presiden gitu. Itu cara berpikir awal tuh. Nah yang kedua cara berpikirnya itu adalah untuk mengangkat mentaliti polisinya yang selama ini berada di bawah Kemenhan dan itu kita sebut tadi militer gitu, supaya merasa bahwa makna reformasi dengan memisahkan mereka itu terasa gitu loh Pak.
Sebab kalau dia nanti di bawah kementerian misalnya ya tertentu gitu. Nah itu kan memupuk bahwa mereka ini adalah polisi dengan kewenangan yang cukup, mungkin agak lama gitu. Nah oleh karena itu ditariklah ke presiden. Tapi ini bukan desain yang baku, desain yang nggak bisa diubah-ubah gitu. Makanya seperti sekarang misalnya saya itu ada menyebutkan tadi, dari aspek struktural misalnya, apakah ia masih berada langsung di bawah presiden? Atau kita ubah, ada kementerian khusus yang mengurusi soal polisi gitu ya. Jadi administrasi macam-macam semua itu masuknya di kepolisian ini, di kementerian ini, termasuk gaji gitu ya, pengadaan rumah, ya pengadaan persenjataan macam-macam gitu. Jadi polisi ini nggak mikir itu, hanya mereka mikirnya soal bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi mereka, yang administrasinya diurus oleh menteri ini gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin dibicarakan, yang saya sebut tadi gitu. Nah itulah asal mula kenapa polisi ini langsung dibawa kepada presiden. Tapi seperti yang saya sebut tadi itu bukan desain baku. Makanya kalau memungkinkan untuk direformasi masuk ke tahap itu bisa saja kita perbincangkan gitu. Tinggal kita lihat positif negatifnya kan. Kalau misalnya dia di bawah kementerian khusus gitu, apa positifnya, apa juga ininya kekurangannya itu. Lalu kita timbang apakah, sebab sekarang ini kan kita udah melihat kalau ia berada di bawah presiden, over confidence kan polisinya gitu sekarang ini gitu ya. Satu tuh, dan over confidence-nya bukan dalam kerangka penegakan hukum ataupun penegakan keamanan ketertiban, tapi dalam kerangka membuat mereka seolah-olah sulit disentuh gitu loh, karena langsung di bawah presiden. Nah, kekurangan kedua di bawah presiden itu sangat dekat dengan politik gitu, karena dia kan langsung di bawah presiden. Dan politik ini susah untuk tidak mengoptimalkan semua potensi yang ada di dalam dirinya untuk kepentingan politiknya. Itulah yang terjadi setidaknya ya masa kepemimpinan Pak Jokowi periode kedua, di mana terlihat ada politik yang mengkapitalisasi polisi demi kepentingan politik. Bacok dulu ya Bang ya. Nah makin menguat di pilpres dan pilkada kemarin, bahkan muncul istilah di tengah masyarakat yang disebut dengan parcok gitu. Nah itu persoalan yang nggak sederhana, ini persoalan besar gitu. Dan itu kelihatan negatifnya kalau langsung di bawah presiden. Jadi presiden sangat memungkinkan untuk mengintervensi polisi gitu ya. Iya kalau presidennya pikirannya lurus-lurus gitu. Kalau presidennya hanya berpikir soal gimana dia mengakumulasi kekuasaan, ya dia akan pakai ini semua. Dia pakai polisi, dia pakai tentara gitu ya, demi mengamankan kekuasaan dan memperluas kekuasaannya gitu. Sangat bisa itu terjadi gitu. Nah mungkin karena itulah kita pikirkan nih dari sekarang, menurut pengalaman kita polisi di bawah presiden langsung ini seperti ini, gimana caranya? Nah salah satu problem terbesar itu kan sekarang polisi kita ini terlalu dekat dengan politik gitu loh Pak. Makanya peristiwa-peristiwa itu yang tersebut kemarin di pilkada juga kita mendengar banyak sekali selentingan bagaimana polisi-polisi ini ya kan melakukan semacam gerilya politik kan gitu. Nah kalau kita dengar misalnya juga diskusi-diskusi dengan kawan-kawan Bawaslu misalnya, susahnya menekan kasus politik uang ke pidana itu karena seringkali di gakumdunya itu udah di-cut. Dia dipotong. Iya dianggap nggak ada barang bukti, dianggap susah mencari barang bukti macam-macam gitu. Nah sehingga apa gitu, sehingga kasus temuan yang berkaitan dengan politik uang sampai sekarang kan kita lihat jarang sekali masuk ke pengadilan gitu. Selesai di bawah. Ya karena di Gakumdu itu kan ada polisi ada jaksa kan. Nah itu biasanya begitu. Kewenangan melakukan penyidikan itu ada di polisi. Betul. Jadi Bawaslu sekalipun terang benderang menemukan barang bukti gitu ya,
Tapi kalau polisinya nggak mau tindak lanjut gimana? Selesai barang. Selesai. Atau kurang, udah ada nih petunjuk tapi kurang kan? Kan harus dilakukan pendalaman. Ya. Yang boleh melakukan pendalaman itu ya polisi kan. Tapi polisinya nggak mau gimana? Nggak ada budget kami ke situ katanya gimana? Ayo slow. Iya kan repot. Iya kan repot gitu loh Pak. Nah jadi persoalannya di situ. Makanya menurut saya itu tadi kan bagaimana cara menjauhkan polisi ini dari politik gitu. Kalau Anda, nah ini KUHP yang sekarang ini, kalau kita baca, saya khawatir nih 2029 di pilkada itu yang muncul adalah kepala daerah hasil apa namanya itu ya, kepala daerah apa mungkin tepatnya kepala daerah yang didorong oleh polisi-polisi gitu loh Pak. Kenapa bisa begitu Pak Ardun? Kan kita udah sebutkan tadi. Ya, kita kan mendengar nih berita-berita ya, di daerah-daerah di mana kepala desa tiba-tiba dipanggil, diungkit soal dana desa bla 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 macam-macam. Ujung-ujungnya untuk meneror ya supaya nggak dukung orang tertentu gitu. Oke. Ya, kan? Itu yang kita dengar kan. Iya. Jadi kalau polisinya nggak kita jauhkan dari politik, bisa seperti itu. Coba Anda bayangkan, kalau yang naik nanti ke calon kepala daerahnya purnawirawan polisi, gitu, atau incumbent yang banyak duit, gitu. Cukup riskan berarti Bang. Iya, KUHP ini ya kalau tadi saya kan sebelum kesini diskusi ya dengan beberapa kawan gitu yang menjelaskan soal bagaimana KUHP ini atau bagaimana penyelidik itu dalam ini ya polisi ya misalnya. Bang, ada hal yang menarik Bang. Ini mungkin sebelum kita selesai lah sebetulnya. Abang masih ingat masalah yang baru-baru hangat lah soal bandara udara tidak dikenali di Morowali. Bang, saya ini jadi pertanyaan nih Bang sebetulnya. Ini ada bisa nggak sih Bang kalau ditanyakan pihak polisian kan harusnya punya peran untuk mengetahui lingkungan itu. Bisa nggak sih Bang? Iya, itulah yang saya sebut tadi kan. Itu bagian dari kultur. Jadi kultur polisi kita ini kalau ke elit tuh ramah, ke bawah yang keras. Oke. Elit itu kan dua Pak. Elit ekonomi, elit politik. Elit politik ya. Kedua-duanya ramah nih, kan saya udah jelaskan tadi juga. Iya. Coba cek berapa pengusaha hitam yang ditersangkakan oleh polisi. Tapi jangan tanya berapa orang yang bahkan bukan hanya kena pentungan polisi karena menuntut haknya atas satu perusahaan yang katakanlah mengeksploitasi sumber daya alam atau mengeksploitasi tanahnya sendiri gitu. Jangan tanya berapa korbannya gitu. Jadi pertanyaanmu itu di situ. Kenapa polisi nggak tahu? Ya kan polisinya sahabat pengusaha, ya, sahabat polisi juga sahabat rakyat. Cuma seringkali dilupakan oleh polisi rakyat ini. Itu aja sebetulnya. Bang, ini kita kan agak lama nih. Saya ingin langsung to the point pada akhir nih Bang. Inilah yang saya ingin tunggu-tunggu dari Abang sebetulnya. Kenapa Pak Prabowo tidak berani memecat Pak Listio? Sederhana itu aja lah Bang. Nah itu apa namanya itu ya, rahasia terbesar di tahun 2025. Ya sebetulnya kalau diungkapkan di 2026 mungkin agak lega orang tahu. Saya kira begini, kita tunggu aja sampai kasus ijazah palsu ini selesai. Kenapa harus ijazah palsu Bang? Ya kan, ya saya hanya mengatakan itu. Mungkin kalau ijazah palsu ini udah masuk ke pengadilan, boleh jadi Kapolrinya akan berganti. Oke. Oh iya oke. Ya itu. Saya harus cerna pelan-pelan dulu nih Bang. Kau mau cerna atau tidak ya? Kau menanyakan kenapa nggak? Ya saya bilang akan gimana pun akan diganti. Tetapi tentu
kapan kan? Nah, saya kira setelah kasus ijazah palsu ini selesai. Selesainya apa? Ukurannya naik ke pengadilan. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi teman-teman nanti penonton tolong dipikirkan baik-baik. Saya tidak mau memperpanjang masalah ini sebetulnya, tapi sebenarnya saya ngerti. Cuma saya tidak mau cukup ini bang. Tapi banyak bang, mungkin abang bolehlah ambil satu case batas untuk menjelaskan itu. Tapi kan masih ada asumsi di bawah bang Ray. Apa itu? Ya itu ya masih orangnya Pak Jokowi lah apa, kemudian hal-hal sebagainya mungkin, dan sebagai peran-peran peran-peran polisi dalam pemenangan Pak Prabowo dan sebagainya. Masih ada asumsi seperti itu di bawah Pak. Kan saya udah bilang tadi, saya udah jelaskan dan kau bilang kau mengerti, jangan lagi diperpanjang. Iya. Ya sebagai orang yang host ini kan tak mau lah, mau hanya dapat gambaran-gambaran. Jadi pengertian jawaban saya itu masuk dalam pengertian itu. Gitu loh. Iya. Aduh, mudah-mudahan teman-teman jangan salah persepsi dulu nih. Mau pikir baik-baik, pakai dengan pikiran yang tenang gitu loh. Karena kalau temanya nanti kita ambil ijazah palsu, maka sebetulnya kita akan mutar-mutar di situ saja. Iya. Tapi sebetulnya saya sengaja menanyakan ke Bang Ray itu pertanyaan di akhir, biar Bang Ray itu menyusun puzzle-puzzlenya dulu sehingga saya itu mendapatkan keterangan, oh ini loh maksudnya. Ternyata Bang Ray ngasih abstrak kembali ke awal. Ya sudah, tidak ada masalah sebetulnya. Bang Ray, ini Bang, pesan terakhir Bang, terkait dengan tim-tim percepatan reformasi Polri Bang. Saya lihat formasinya kan sudah dibentuk Bang, sudah tidak mungkin dibubarkan Bang. Maunya kita kan cepat. Setidaknya bentuk yang harus didapatkan dari tim percepatan itu minimal yang ditunjukkan ke publik itu apa Bang? Laksanakan putusan 114 itu. Itu aja kuncinya Bang. Di situ aja dulu. Gitu. Kalau dilaksanakan artinya kan begini loh Pak. Tim reformasi ini bisa saja menyusun draft yang cukup bagus. Tapi presidennya mau nggak? Kan itu tuh. Yeah. Ini kan kita bicara tentang reformasi polisi dan banyak lembaga negara yang tiba-tiba seperti ingin ikut-ikutan gitu. Jangan lupa ya, Komisi 3 juga buat namanya tim Panja ya, Panitia Kerja Percepatan Reformasi Aparat Penegak Hukum. Di mana salah satunya itu adalah polisi. Tapi 114 ini nggak jalan bagaimana? Oke. Padahal ini salah satu poin penting. Polisi kita ini sudah terlalu banyak merambah ke wilayah non kepolisian. Ada yang Departemen Perdagangan, coba Anda bayangkan. Dekat nggak itu dengan polisi? Ya kalau kau cari-cari ininya kelak-keluk ya dekat. Ada hubungannya lah gitu. Kalau dihubung-hubungkan. Ya, jelas sekali. Sama dengan menyebut, saya juga keturunan Adam ya. Dan sebagainya. Kalau kayak begitu cara berpikirnya gitu. Nah jadi kalau ini di Departemen Dalam Negeri ada 2 loh. Aktif semua tuh. Pimpinan KPK ya, itu juga perwira tinggi aktif polisi. Gitu. Dan apakah optimal? Nah, publik bisa menilai sendiri. Bukan, kalau mereka ada di sana, mestinya korupsinya nurun dong. Kan mereka penegak hukum sudah bisa melacak nih, oh ini ada korupsi. Kenyataannya kita belum mendengar ada peningkatan menurunnya tindak pidana korupsi di Indonesia setelah polisi ini terlibat di banyak tempat. Gitu. Bahkan KPK terburuk ya di era kepemimpinan polisi yang sekarang. Ya, saya ini KPK terburuk setidaknya dalam 1 tahun ini loh ya. Ini KPK terburuk dalam sejarah. Berat sekali. Oke, sebetulnya agak sedikit flat, tapi ini sebetulnya kunci, Bang. Abang bilang itu kunci sebetulnya. Dan banyak orang yang mendorong saya untuk bertanya itu soal kenapa Pak Listio tidak dipecat. Ya, tapi saya mau di bold dulu, dipertebal dulu nih. Jadi teman-teman, kenapa Pak Listio tidak dipecat misalnya sebagai Kapolri? Ya alasannya kata Bang Ray itu tadi, tunggu
sampai ijazah Pak Jokowi masuk di pengadilan. Jadi dalam artian, ya, artiannya adalah tolong dijelaskan teman-teman di kolom komentar. Bang Rey, Ya, terima kasih sama-sama. sudah. Saya pikir ada banyak kata kunci yang sebetulnya teman-teman tidak begitu ngerti di awal, tapi akhirnya terang di sini. Soal penjabatan, soal cara kerja, percepatan, kemudian historisalnya bagaimana, kemudian bagaimana cara kerja dan sebagainya. Mungkin Bang Rey sudah jelasin karena pengalaman Bang Rey hampir di 25 tahun sejak reformasi Polri itu dilakukan 1999 pemisahan dari TNI. Iya, ya, Pak. iya. Oke. Dan terima kasih Bang Rey ini sudah datang di podcast kita. Mudah-mudahan Bang Rey nanti, saya berharap Bang Rey nanti kalau diundang kembali jangan pakai bahasa-bahasa yang abstrak kembali. Saya ingin yang gerusak-gerusuk. Karena kayak yang gerusak-gerusuk itu membuat netizen kita itu semakin hahiu Bang. Oke Bang Rey, Sama-sama. semoga sehat selalu Bang Rey. Amin. Dan saya Melika Mirosoleh, terima kasih teman-teman sudah menonton di channel kita. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan yang baik. Dan berharap Kapolri kita adalah lembaga penegak hukum yang baik. Kemudian kembali kepada nilai-nilai yang penuh dengan penegakan hukum, pelayanan publik, dan kemudian penertiban sebagaimana 3 fungsi Polri yang selama ini diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Dan berharap kepemimpinan Pak Listio Sigit juga berhasil mengembalikan citra Polri yang baik sehingga ranking-ranking di mata publik tidak kembali di 3 besar. Dan itu harapan publik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.